Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ya di NHM Kitchen. Hari ini aku bikin putri salju. Ini putri saljunya nggak pakai telur dan juga nggak pakai mixer, tapi hasilnya tuh lumer dan ngeprul di mulut. Ini wajib banget buat kalian cobain, apalagi buat kalian para pecinta cookies. Nah, untuk bahan dan cara pembuatannya, kalian simak terus ya videonya sampai habis. Langkah pertama, kita akan sangrai dulu tepung terigu sebanyak 270 gram. Ini nanti hasil akhirnya jadi kurang lebih sebanyak 250 gram ya. Lalu kita sangrai tepung dengan menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk supaya nggak gosong. Disangrai kurang lebih selama 3-5 menit. Nah, setelah kurang lebih 3-5 menit, kemudian kita matikan api, lalu sisihkan dulu tepung dan biarkan sampai tepungnya ini menjadi dingin atau suhu ruang kembali. Nah, lanjut kita cairkan 180 gram, boleh pakai margarin dan butter atau full margarin juga boleh. Kalau di sini aku pakai 100 gram Palmia Royal dan 80 gram margarin Blue Band. Kemudian kita tim di atas air yang udah mendidih seperti ini. Pakai api kecil aja sambil sesekali diaduk supaya lebih cepat mencair. Setelah margarin udah mencair, kemudian kita pindahkan dulu atau sisihkan dulu dan biarkan sampai suhu ruang. Tahap selanjutnya, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tepung terigu yang udah kita sangrai tadi sambil disaring seperti ini. Ini tepungnya kita masukkan sudah dalam keadaan dingin ya. Nah, kemudian kita tambahkan 3 sendok makan penuh tepung maizena, 2 sendok makan penuh gula halus, 1 saset susu bubuk atau 2 sendok makan penuh. Kemudian ini disaring supaya teksturnya lebih halus. Lalu tambahkan 60 gram kacang tanah yang udah disangrai, kemudian dihaluskan agak kasar seperti ini. Untuk kacang tanah kalau kalian nggak suka boleh di skip dan kalian ganti dengan keju parut sebanyak 60 gram. Aduk hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan margarin yang sudah kita cairkan tadi. Dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin ya. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata dan sampai adonannya ini kalis dan juga bisa dibentuk ya. Nah, setelah adonan rata dan juga bisa dibentuk seperti ini, lanjut kalian siapkan cetakan. Kalau di sini aku nggak pakai cetakan karena nggak punya. Buat kalian yang nggak punya cetakan, kalian bisa ikutin caranya aku ya. Siapin 1 buah plastik. Di sini aku pakai plastik yang ukuran untuk es batu. Kemudian kalian masukkan secukupnya adonan ke dalam plastik. Lalu gilas dengan menggunakan rolling pin atau bisa pakai gelas seperti ini. Bisa juga pakai botol ya. Nah, setelah adonannya permukaannya udah halus seperti ini dan tipisnya udah sesuai dengan keinginan kalian, lanjut kita potong di bagian pinggir plastik. Potongnya pelan-pelan supaya tidak mengenai adonan ya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan potong bagian pinggir adonan dulu supaya nanti bagian pinggirnya lebih rapi. Baru kemudian kalian bentuk adonan. Ini sesuai selera aja. Kalau di sini aku bentuk segitiga dan juga persegi panjang. Untuk bentuk dan ukuran kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau mau dibentuk bulat juga boleh, tapi ngebuletinnya jangan terlalu ditekan supaya nggak hancur. Setelah adonannya udah selesai dibentuk, kemudian lanjut siapkan loyang yang udah dioles tipis dengan menggunakan margarin. Lalu kita tata adonan yang udah dibentuk ke dalam loyang. Nah, setelah loyangnya udah penuh seperti ini, kemudian lanjut kita oven adonan. Ini ovennya udah dipanaskan sebelumnya dengan api besar selama 10-15 menit.
Kemudian baru kita masukkan adonan ke dalam oven. Ini aku oven sebanyak 2 loyang ya, bagian bawah dan bagian tengah. Di oven selama 25 menit dengan menggunakan api sedang agak sedikit saja dikecilkan. Atau kalian bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, dari total waktu memanggang selama 25 menit, setelah di menit ke 10 atau 15, biasanya akan aku tuker untuk loyang tengah aku bawa ke bawah dan loyang bawah akan aku bawa ke tengah. Kemudian kita lanjut oven dengan sisa waktu yang ada. Jadi ini diputar-putar gitu ya, supaya matangnya bisa merata. Menyesuaikan aja dengan oven masing-masing. Nah, kalau udah 25 menit, kemudian kalian angkat cookies, lalu kita biarkan cookiesnya sampai hangat. Setelah cookiesnya udah hangat, kemudian kita balurkan cookies di atas gula halus seperti ini, dan pastikan semua bagian cookiesnya terisi dengan gula halus ya. Setelah selesai diberi gula halus, baru kemudian kita tata ke dalam box. Nah, ini dia penampakan cookies putri salju tanpa telur, tanpa mixer, tapi rasanya enak, lumer, dan ngeprul banget di mulut. Ini sih wajib banget buat kalian cobain. Bisa juga kalian jadikan buat ide bisnis atau ide jualan kalian. Untuk perhitungan bahannya bisa menyesuaikan dengan harga bahan di rumah kalian masing-masing ya. Nah, itu dia tadi resep putri salju tanpa telur, tanpa mixer, tapi hasilnya lumer dan ngeprul banget. Sekian dulu video hari ini ya. Semoga kalian suka dan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.